Naturalisasi Oli Romeni dikebut sampai undang FIFA dan juga AFC datang ke Jakarta. Menanti pertandingan timnas Indonesia versus Australia, dua pemain andalan Sintayong justru harus absen. Lupakan Arab Saudi, JIJ bertekad bahwa Indonesia menang lawan Australia dan Bahrain. Thailand sebut timnas Indonesia ciptakan fenomena besar usai taklukan Arab Saudi. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kemenangan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di match kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 memberikan harapan baru untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan bukan hanya finish di posisi ketiga atau empat, tetapi masih ada peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia sebagai runner-up grup C. Hal ini karena jarak poin hampir sama rata antara Cina, Australia, Bahrain, Arab Saudi, serta Indonesia. Masih ada waktu 4 bulan lagi untuk melakukan persiapan yang matang. Untuk itu PSSI harus menggenjot proses naturalisasi penyerang FC Utrecht, yaitu Oli Romeni. Kebetulan ia sempat menyaksikan laga timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 15 November lalu. Penyerang berusia 24 tahun tersebut juga sudah bertemu dengan Bapak Erick Thohir. Selain itu, masih ada peluang beberapa pemain naturalisasi untuk skuad timnas Indonesia, termasuk Jairo dan juga Mauro. Selain itu, untuk timnas U20 sudah dipersiapkan juga tim Gavens dan juga Dion Mark yang akan menjalani proses sumpah WNI sebelum Piala Asia U20 di Februari mendatang. Apalagi PSSI menargetkan timnas U20 untuk lolos ke Piala Dunia U20. Tantangan selanjutnya untuk timnas senior agar mencapai target 12 poin seperti yang diungkapkan oleh Bapak Erick Thohir adalah saat bertandang ke Australia dan menjadi tuan rumah menghadapi Bahrain pada 25 Maret mendatang. Selain ingin 2 kemenangan, Erick Thohir juga ingin mengundang AFC dan FIFA untuk datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno agar menyaksikan laga menghadapi Bahrain. Erick Thohir ingin semua mata tertuju kepada Indonesia yang dianggap oleh Bahrain sebagai tempat yang tidak aman untuk timnas mereka. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya. Laga penting timnas Indonesia melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 20 Maret mendatang. Sayangnya persiapan Garuda mendapatkan tantangan besar setelah absennya 2 pemain andalan dari Sintayong, yaitu Ragnar Ortmangun dan juga Justin Hubner. Absen 2 pemain ini mendapatkan beban bagi pelatih Sintayong yang harus meracik strategi terbaik untuk tim kuat seperti Australia. Ragnar sendiri absen karena akumulasi kartu setelah mendapatkan 2 kartu kuning dalam laga melawan Bahrain dan juga Arab Saudi. Justin Hubner tidak bisa tampil akibat kartu merah yang diterimanya dalam laga melawan Arab Saudi. Absennya 2 pemain ini menjadi pukulan telak, mengingat keduanya memiliki peran penting di lini tengah dan belakang. Ragnar yang dikenal dengan kecepatannya sebagai winger, sementara Hubner adalah tembok kokoh di lini pertahanan. Laga melawan Australia menjadi sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 saat ini. Klasemen sementara grup C menunjukkan persaingan yang ketat. Kemenangan atas Australia bisa menggeser posisi mereka di peringkat kedua, membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain juga laga melawan Australia akan menjadi momen debut bagi jersey timnas Indonesia, yaitu Airspo, produsen aparel resmi dari timnas Indonesia, mengkonfirmasi bahwa jersey ini akan diluncurkan pada Februari 2025. Para penggemar diberi kesempatan untuk ikut memilih desain melalui voting di media sosial. Jersey tersebut untuk pertama kali dipakai melawan Australia. Kehadiran jersey baru ini diharapkan memberikan semangat tambahan bagi skuad Garuda di lapangan. Di sisi lain, kabar baik datang dari lini depan timnas Indonesia, Oli Romeni. Pemain FC Utrecht yang tengah menjalani proses sumpah WNI tersebut ditargetkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga melawan Australia dan juga Bahrain. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memastikan bahwa semua proses administrasinya sedang dipercepat agar pemain ini dapat tampil pada Maret 2025 nanti. Jika prosesnya naturalisasinya lancar, Oli akan memperkuat tim nasional mulai bulan Maret 2025. Hadirnya Oli Romeni diharapkan menjadi solusi di lini serang, terutama dengan absennya Ragnar Ortmangun. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, 2 pemain yang absen adalah Ragnar Ortmangun dan juga Justin Hubner. Meski tantangan berat menanti, peluang tetap ada jika timnas Indonesia mampu memanfaatkan kekuatan penuh di lini tengah dan belakang. Jika proses naturalisasi selesai tepat waktu, Oli bisa tampil dalam laga melawan Australia dan Bahrain.
Laga timnas Indonesia melawan Australia menjadi salah satu pertandingan terpenting di kualifikasi Piala Dunia 2025. Meski tanpa dua pemain kunci, peluang Garuda tetap ada jika mampu bermain disiplin dan memanfaatkan strategi terbaik. Dengan kehadiran jersey baru dan kemungkinan debut Ode, bisakah Indonesia meraih kemenangan di laga ini? Mari kita nantikan ya. Kapten Timnas Indonesia J.I.J. menolak merasa puas dengan hasil yang didapatkan skuad Garuda melawan Arab Saudi. Ia bertekad membawa tim terus meraih kemenangan di kualifikasi ini. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada kemarin lalu. Hasil ini membuat tim Merah Putih merangkak naik ke posisi ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi ini membuat harapan skuad Garuda untuk lolos ke putaran keempat semakin besar. Untuk itu, setelah absennya pertandingan Arab Saudi pun, para pemain Indonesia merasa bangga dengan hasil ini, termasuk kapten timnas Indonesia yaitu J.I.J. J.I.J. bahkan belum bisa move on dari kemenangan tim Merah Putih. Ia kembali mengunggah foto timnas Indonesia pada Kamis 21 November 2024. Dalam unggahan ini, bek tengah skuad Garuda itu mengungkapkan rasa bangganya buat tim Merah Putih. Ia pun berujar, tak lupa ia juga berterima kasih kepada supporter timnas Indonesia yang selalu memberikan dukungan. Sangat bangga dengan tim saya dan selalu berterima kasih atas semua dukungan Anda, kata J.I.J. Mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut memang merasa bangga dengan timnas Indonesia yang akhirnya meraih kemenangan perdana di putaran ketiga ini. Namun ia merasa belum puas dengan hasil dari skuad Garuda ini. Pasalnya perjuangan timnas Indonesia belum berakhir dan masih panjang. Tim Asuhan Sintayong masih memiliki 4 laga di sisa putaran ketiga ini. Untuk itu, timnas Indonesia harus tampil maksimal di 4 laga tersebut agar asa lolos ke putaran keempat semakin terbuka lebar. Apalagi saat ini timnas Indonesia sama dengan 3 tim lainnya. Mereka memiliki poin yang sama 6 dan hanya berbeda 1 poin dengan Australia. Situasi ini membuat timnas Indonesia bisa digeser oleh tim-tim lain. Makanya itu kita harus optimis menang. Oleh karena itu J.I.J. tak ingin merasa puas dengan hasil yang telah didapatkan melawan Arab Saudi. Pasalnya timnas Indonesia masih punya laga penting yang bakal kembali dimulai pada Maret mendatang. Jai bertekad membawa Garuda kembali meraih kemenangan pada Maret mendatang nanti. Ia ingin melanjutkan kemenangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekedar informasi, Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. 2 laga tersebut akan menjadi pertandingan yang sangat penting untuk timnas kita, apalagi ingin bisa lolos ke putaran selanjutnya. Skuad besutan Sintayong menang meyakinkan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Marcelino Ferdinand menjadi bintang di laga ini dengan memborong 2 gol kemenangan tim Merah Putih. Kemenangan ini membuat Indonesia membesar peluang untuk lolos di putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen grup C dengan perolehan 6 poin dari 6 pertandingan. J.I.J. dan kawan-kawan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menghuni posisi kedua. Sebagai informasi, 2 tim teratas dari masing-masing 3 grup berhak mendapatkan tiket otomatis Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia menjadi perbincangan publik, tak terkecuali media-media Asia Tenggara, terutama media asal Thailand, yaitu Thinkcraft, menjadi salah satu yang turut menyoroti keberhasilan Indonesia. Media tersebut menyebutkan timnas Indonesia telah menciptakan fenomena besar, menunjukkan Arab Saudi, dan media ini menyoroti 3 faktor penting yang mengambil peran dalam keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Faktor pertama adalah kemampuan Marcelino menunjukkan performa terbaiknya dengan mencetak 2 gol. Dua gol ke gawang Arab Saudi menandai pertama kalinya pemain berusia 20 tahun itu mencetakkan 2 gol untuk timnas senior. Faktor kedua yang peran penting dalam kemenangan adalah Martin Paes yang mencatatkan clean sheet.
Ini merupakan clean sheet kedua bagi penjaga gawang FC Dallas untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.